Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat petani porang Indonesia. Semoga kawan-kawan petani porang selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta barokah. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi bersama saya, petani porang asal Desa Cisereh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Oke kawan-kawan, pada pagi hari ini saya banyak sekali pertanyaan dari para pemula yang ingin menanam porang keterkaitan masalah hal yang sama seperti saya kemarin bahas. Tapi yang mereka tanyakan saat ini adalah aman tidak membeli bibit porang sekarang. Pertanyaan aman atau tidaknya membeli bibit porang sekarang menurut saya tergantung dari para petani pemula ingin menanam tahun ini bulan berapa. Contoh kalau di saya para petani pemula itu ingin menanam porang di bulan 11 12 itu paling lambat atau awal-awal bulan 10. Nah, keterkaitan membeli bibit porang entah itu dari katak ataupun umbi, ketika Anda akan menanam di antara bulan 10, 11, 12, saya sarankan lebih baiknya Anda membeli bibit porang sekitar bulan 8, 9 atau 9, 10. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya porang sebelum ditanam itu perlu yang namanya karantina kawan-kawan. Kalau Anda ingin menanam porang di bulan 10, 11, 12 itu, jadi harus ada proses pengkarantinaan, dalam artian harus ada proses penyimpanan bibit sebelum ditanam. Nah, ketika Anda membeli bibit sekarang, ketika Anda tidak selektif memilih bibit entah itu dari katak ataupun umbi, takutnya resikonya adalah kerugian di Anda sebagai petani pemula yang akan menanam porang. Karena apa? Ketika Anda membeli bibit katak di bulan sekarang, berarti perlu karantina atau perlu penyimpanan sampai nanti menanam di bulan 10, 11, 12 itu butuh beberapa bulan. Kita hitung saja, misalnya beli bibit katak sekarang mau ditanam bulan 11 atau 12. Kita hitung dari sekarang, bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu sudah ada waktu 7 bulan untuk proses pengkarantinaan. Kalau misalnya membeli bibit porang sekarang. Kalau Anda ingin menanam di bulan 10, 11, 12, kurang lebih ada 7 bulan. Selama 7 bulan itu Anda harus menyimpan bibit porang Anda, entah itu dari katak ataupun dari umbi. Nah, yang saya takutkan adalah resikonya ketika Anda membeli bibit sekarang, sedangkan waktu penyimpanannya begitu panjang. Saya takutnya beli bibit sekarang malah nanti sebelum ditanam bibitnya sudah tidak bagus, dalam artian itu entah terkena jamur ataupun busuk kalau misalnya beli bibit sekarang. Jadi saya sarankan kalau Anda ingin menanam porang, perhatikan Anda itu ingin menanam bulan berapa. Kalau misalnya bulan 11, 12 atau bulan 10, saya sarankan Anda membeli bibit porang entah katak ataupun umbi, yaitu sekitar bulan 9 atau bulan 10. Loh, kan pada waktu itu bibit porang mahal. Iya mahal, tetapi resiko kegagalan dari bibit porang Anda itu sedikit. Karena pada waktu bulan 9, bulan 10 itu bibit porang sudah pada dorman sempurna. Dalam artian apa? Yang namanya dorman itu ada dua, dorman batang dan dorman akar. Itu ketika contoh umbi nih, ketika umbi
yang kita tanam sekarang mau kita ambil dijadikan bibit tahun ini, Anda itu sebaiknya mengambil porang yang ada di lahan, menunggu akarnya dorman dulu. Misalnya batangnya sudah dorman, kita biarkan dulu selama 1 bulan kurang lebihnya. Supaya apa? Supaya akar yang ada pada umbinya juga sudah ikut dorman. Contoh halnya begini kawan, misalnya kita menanam jahe, ini bagi para petani jahe mungkin sudah banyak yang paham. Jadi ketika kita menanam jahe itu usia untuk penjualan kalau kita tanam sekitar 9 bulan. 9 bulan kita boleh ambil jahe kita untuk dijual. Tetapi kalau untuk bibitnya kita ambil jahe sekitar umur sudah 12 bulan. Itu gampangannya seperti itu. Sama halnya dengan porang. Porang juga harus benar-benar bibitnya sudah dorman. Dorman sempurna. Karena apa? Takutnya resikonya ketika membeli bibit belum dorman, yaitu tadi bisa terkena jamur ataupun busuk. Nah itu kawan-kawan, bagi para petani pemula, mohon maaf ini saya bukan menggurui atau seperti apa, ini hanya berdasarkan pengalaman saya selama menanam porang. Jadi dulu saya juga sama, karena ingin cepat-cepat menanam porang, harga bibit lagi murah, akhirnya saya beli. Tetapi saya tidak memikirkan kapan akan saya tanam porang tersebut. Setelah disimpan, ternyata banyak bibit porang saya yang berjamur dan busuk. Dan akhirnya saya rugi kawan, rugi betulan, yakin saya nggak bohong. Nah itu kawan-kawan, untuk para petani pemula yang ingin menanam porang, saya sarankan jangan terlalu nafsu dan ambisi untuk menanam porang. Kalau misalnya Anda sudah punya rencana menanam porang di tahun ini, mau menanam bulan 11, 12 atau bulan 10, saya sarankan Anda beli bibit porang sekitar bulan 9, 10 ataupun 11. Meskipun harganya mahal, tetapi resiko umbi ataupun katak terkena jamur atau busuk itu sedikit. Karena apa? Porang di musim kemarau itu sudah dorman sempurna. Itu kawan-kawan, untuk kawan-kawan petani pemula. Saya juga lihat di beberapa grup media sosial, terutama di Facebook, sudah banyak sekali para petani senior yang sudah menjual bibitnya, yang kemungkinan sudah panen dari katak yang sudah dorman batang yang pertama. Tapi hati-hati kawan, sekali lagi dalam menanam porang sebagai petani kita harus waspada, tetap harus waspada. Kenapa? Sebagai pembeli kita harus banyak tanya, itu bibit kataknya sudah dorman sempurna apa belum. Kalau misalnya saya mau tanam bulan 11, 12, apakah bibit tersebut masih bagus. Jadi sebagai pembeli harus benar-benar bertanya dengan baik. Ya kawan-kawan, saya takutkan pengalaman saya selama menanam porang itu bisa terjadi pada kawan-kawan juga, yang akhirnya mau menanam porang bibit sudah berjamur dan busuk. Jadi hati-hati kawan-kawan. Jadi pesan saya buat kawan-kawan yang ingin menanam porang di tahun ini, tetap berhati-hati, tetap waspada. Sebagai pemula jangan lupa ditanyakan bibit yang mau dibelinya sudah dorman sempurna apa belum. Terus kalau misalnya mau tanam bulan berapa sampaikan. Terus bagaimana bibitnya, kalau saya mau menanam bulan sekian apakah masih bagus atau tidak. Jangan sampai Anda belum paham, belum kenal dengan porang, karena tergiur Anda membeli bibit sembarangan. Oke kawan-kawan, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya sekali lagi di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Hanin Porang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.